Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa lagi dengan saya, Pak Jazuli, akan membahas materi pembelajaran ke-8 kelas 6 tentang mari membaca Quran, surah Al-Maidah ayat 2 dan surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan 13. Surah Al-Maidah terdiri atas 120 ayat. Surah Al-Maidah termasuk golongan surat Madaniyah. Surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mari kita dengarkan bacaan dari surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keriduan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Pokok dari pembahasan kita sebenarnya adalah potongan kalimat ini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran atau permusuhan. Kita akan bahas tajwidnya. Mir rabbihim. Ada kalimat mir rabbihim. Nun mati yang berjubah dengan ro, bacaannya adalah idgham bila gunnah. Dibaca tidak berdengung. Alal birri adalah alif lam qamariyah karena berjumpa dengan huruf ba. Tandanya alnya sangat jelas terbaca. Wat taqwa, ada dua bacaan tajwid.
Yang pertama adalah bacaan alif lam syamsiyah. Setelah al, huruf taknya berharokat tasdid, maka dia baca al syamsiyah. Nah, huruf qaf yang mati atau yang berharokat sukun, bacanya adalah qalqalah. Demikian pembahasan tajwid pada kali ini. Makna surat Al-Maidah. Al-Maidah artinya hidangan. Surah tersebut dinamakan Al-Maidah karena ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Pada waktu itu pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka hidangan dari langit atau Al-Maidah. Hal ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 112. Surah Al-Maidah juga dinamakan Al-Uqud yang artinya berjanjian. Dinamakan Al-Uqud karena kata tersebut terdapat pada ayat pertama dalam surah ini. Hal itu terkait dengan perintah Allah terhadap hamba-hambanya agar memenuhi janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada sama umat manusia. Surah Al-Maidah juga dinamakan Al-Munggis, artinya yang menyelamatkan. Dinamakan demikian karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa sebagai penyelamat pengikut-pengikut setia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surah Al-Maidah ayat 2. Dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang-orang beriman tentang 5 larangan yang tidak boleh dilanggar. Kelima larangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yaitu segala amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam ibadah haji dan yang lainnya. Yang kedua, dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang dilarang pada bulan-bulan haram tersebut adalah berperang, kecuali berperang karena membela diri atau diserang musuh. Yang ketiga, dilarang mengganggu hewan hadu atau hewan kurban seperti unta, lembu atau sapi, kambing, domba. Yang keempat, dilarang mengganggu qalaid, hewan kurban yang sudah diberi tanda buat si fulan, buat si fulan, buat si A, buat si B. Yang kelima, dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah atau Ka'bah karena mereka mencari karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah juga menerangkan tentang perintah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Di antara perintah tersebut adalah 1. Perintah untuk hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Orang yang beriman dilarang saling menolong dalam berbuat dosa, permusuhan, dan pelanggaran. Perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah agar terhindar dari azab Allah yang sangat berat. Perhatikan gambar berikut. Nah, menolong teman yang jatuh dari sepeda, bahagian daripada kebaikan. Kemudian membantu ibu membawa belanjaan dari pasar. Contohnya, membantu teman berjalan ketika dia sedang tidak normal atau sedang sakit dan tidak mengganggunya. Contohnya, menghibur teman yang sedang bersedih. Itu bahagian daripada perintah Allah untuk hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan ke-13. Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah, karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. بعض الظن
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka buruk, karena perbuatan purbasangka itu dosa atau suudon. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kita akan bahas sedikit tentang tajwid. Ba'dukum ba'do, mim sukun yang berjumpa dengan ba. Bacaannya adalah ikhfa safawi. Dibaca dengan samar dan didengungkan. Kemudian inna khalaqnakum. Inna, annya ini sebenarnya non bertasydid, bacaannya gunnah. Na adalah mat tabi'i. Khalaq, nah ini bacaan qalqalah. Karena huruf qalqalah, qaf adalah diantaranya. Alimun khabir, tanwin dhammah yang berjumpa dengan kha, bacaannya adalah izhar khalqi. Dibaca jelas dan pendek tanpa mendengung. Demikian tentang tajwidnya. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Surah Al-Hujurat menurut bahasa berarti kamar-kamar. Surah Al-Hujurat merupakan surah ke-49 secara tertib Al-Quran. Nama Al-Hujurat diambil dari kata yang disebut pada salah satu ayatnya, yaitu ayat yang keempat. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya menjauhkan diri dari sifat suudzon, berprasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Jika mendengar sebuah kalimat keluar dari saudaranya yang mukmin, maka kalimat itu harus diberi tanggapan dan ditujukan kepada pengertian yang baik. Jangan sampai timbul salah faham. Apalagi menyelewengkan sehingga menimbulkan fitnah dan prasangka. Kemudian Allah menerangkan penyebab wajibnya orang mukmin menjauhkan diri dari prasangka itu, karena sebagian prasangka itu mengandung dosa. Allah melarang pula ghibah, mengunjing, mengumpat, namimah, adu domba, mencari-cari aib orang lain. Berbeda dengan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 memiliki isi kandungan sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Kelebihannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya. Manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan yang satu.
kemudian menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada pada sangkut pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Manusia saling mengolok-olok hanya karena beda suku, beda kabilah, beda bangsa. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka perbedaan agar saling mengenal, membutuhkan satu sama lain. Tidak ada kelebihan bagi seorang pun atas yang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-13 surat Al-Hujurat juga menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan, jabatan, dan yang lainnya, melainkan didasari oleh ikatan akidah. Rasulullah bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan serta bagaikan jalinan antara jari jemari. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Musa radhiyallahu an. Kita perhatikan, berbaik sangka kepada teman, tidak mencari-cari aibnya. Itulah yang harus kita kerjakan. Hidup rukun dengan semua orang, terutama dengan teman seakidah, semuslim. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.